semua, kenalin nama aku Corina Olga dengan NIM 2102113050. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Atika Zarefar. Teman-teman sering gak sih ngerasa struggle dan ngerasa butuh bantuan dari aplikasi, web, dan juga software dalam ngerjain tugas dalam perkuliahan? Nah, pas banget nih. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas aplikasi, web, dan software yang bisa ngebantu teman-teman mahasiswa ngerjain tugas selama perkuliahan lebih mudah, praktis, efektif, efisien, dan bahkan lebih produktif nih. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa kasih feedback dulu ya dengan cara subscribe, like, dan juga komen video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya yuk. Produk pertama yang bakal kita bahas itu ada Google Products. Nah, sesuai dengan namanya, Google Products ini punya banyak banget aplikasi yang bisa ngebantu kita dalam ngejalanin perkuliahan dengan lebih baik dan juga lebih mudah. Nah, produk pertama itu ada Google Docs. Nah, sebenarnya Google Docs ini sama ya dengan Microsoft Word, tapi ada fitur yang ngebedain antara Microsoft Word dan juga Google Docs, yaitu fitur kolaborasi. Nah, dengan adanya fitur kolaborasi ini memungkinkan kita untuk mengerjakan satu dokumen secara bersamaan dengan orang lain nih. Nah, tentunya ini bakal bermanfaat banget ya kalau kita ngerjain tugas kelompok di Google Docs. Karena kita bisa ngerjain satu dokumen yang sama dengan bagian yang berbeda secara bersamaan dengan banyak orang. Nah, ini bisa ngebantu banget ya teman-teman. Aplikasi selanjutnya ada Google Drive. Nah, kalau aplikasi yang ini mungkin teman-teman udah pada familiar kali ya. Teman-teman sering gak sih udah nyimpan berbagai macam file di laptop tapi tiba-tiba hilang? Nah, dengan adanya Google Drive ini bisa ngebantu teman-teman untuk nyimpen backup file tugas kita agar nantinya kalau tiba-tiba hilang, kita punya backup filenya di Google Drive nih. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman bisa loh nyimpan file di laptop dan juga langsung di-upload ke Google Drive untuk menjadi backup file. Jadi nanti nggak perlu khawatir lagi deh bakal hilang. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah web nih, tapi masih dari Google Products juga loh. Ada Google Scholar. Nah, mungkin masih ada beberapa dari teman-teman yang cukup asing ya dengan aplikasi ataupun web ini. Nah, di Google Scholar ini kita bisa nyari jurnal dan artikel penelitian yang bakal jadi referensi untuk tugas paper kita seperti makalah dan juga esai. Nah, di Google Scholar ini kita bisa nyari jurnal sesuai dengan tahun yang kita inginkan. Misal nih, ada dosen yang nyuruh kita nyari jurnal referensi dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang. Nah, di Google Scholar ini kita bisa ngatur dalam jangka waktu berapa aja yang kita inginkan. Misalnya kita pengen nyari jurnal dari jangka waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, setelah kita atur nanti bakal otomatis muncul jurnal dalam jangka waktu tersebut. Nah, di Google Scholar ini juga memungkinkan kita untuk menyitasi atau citasi jurnalnya untuk dimasukin ke daftar pustaka langsung. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk bikin satu-satu nih. Aplikasi selanjutnya ada Mendeley. Nah, pasti banyak yang asing sih dengan aplikasi ini karena jujur aja aku juga baru tahu beberapa bulan kebelakangan ini. Nah, jadi basically Mendeley ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Nah, di Mendeley ini kita bisa cari jurnal untuk referensi tugas. Kita juga bisa import jurnal yang udah kita download sebelumnya dari web lain. Dan juga kita bisa konekin Mendeley ke Microsoft Word dan nanti kita bisa ngutip kalimat yang ada dari jurnal yang sudah kita ambil. Nah, tentunya ini bakal ngemudahin banget nih teman-teman karena kita bisa nyari banyak banget jurnal. Kita juga bisa langsung ngutip kalimat ataupun hal yang menjadi referensi di jurnal kita. Terus kita juga bisa langsung dikonekin ke Microsoft Word, jadi nggak perlu lagi harus repot-repot buka dulu artikel penelitiannya atau jurnal penelitiannya lalu kita ketik satu-satu. Nah, dengan adanya Mendeley ini bisa ngemudahin kita banget nih, tentunya bakal lebih efisien dan juga efektif nih. Nah, software yang satu ini menurut aku cukup penting nih untuk diinstal di laptop teman-teman.
Karena seperti yang kita tahu, tugas selama perkuliahan tentunya selalu melibatkan jurnal dan juga artikel yang harus dijadikan referensi. Nah, dengan adanya Mendeley ini, tentunya akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Tentunya juga bakal lebih efisien dan juga efektif, terutama tugas seperti makalah penelitian dan juga esai. Aplikasi selanjutnya adalah Microsoft Office. Teman-teman mungkin udah banyak yang install aplikasi ini baik di laptop maupun juga handphone. Nah, kalau teman-teman nge-install aplikasi Microsoft Office ini di handphone, itu teman-teman bisa langsung aja cari di Play Store ataupun App Store Microsoft Office dan tinggal diinstal. Nah, kalau teman-teman udah nge-install, itu kalau kalian buka, dia punya banyak banget fitur yang bisa ngebantu kita dalam ngejalanin perkuliahan, terutama dalam hal tugas. Nah, fiturnya ada banyak banget nih, mulai dari ngetik di Microsoft Word seperti biasa, kita juga bisa bikin presentation atau PPT, kita juga bisa ngerjain tugas di Microsoft Excel-nya. Nah, bahkan kita bisa scan dokumen dari bentuk foto dan juga diubah ke PDF. Terus kita juga bisa loh scan tulisan yang ada di buku. Kalau teman-teman lagi ngerjain tugas yang harus ngetik tapi referensinya dari buku, teman-teman bisa langsung scan dan tinggal di copy aja nih ke Word yang teman-teman kerjain. Mudahin banget kan teman-teman? Nah, satu lagi nih aplikasi yang menurut aku cukup esensial untuk teman-teman tahu dan juga teman-teman install, yaitu Canva. Nah, mungkin juga udah banyak ya dari teman-teman yang nge-install dan juga nge-akses aplikasi ini. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu, kalau di aplikasi Canva ini ada banyak banget fiturnya. Kita bisa ngebuat banner, kita juga bisa ngebuat poster, kita bahkan bisa ngebuat PPT nih teman-teman. Nah, tentunya fitur ini bakal bermanfaat banget bagi teman-teman nih untuk ngemudahin dalam menjalani perkuliahan. Ada banyak banget template PPT yang bisa teman-teman pilih nih sesuai dengan selera dan juga kebutuhan. Terus kita juga bisa ngebuat poster, banner, kita juga bisa buat logo kalau teman-teman di organisasinya nih ada disuruh buat logo acara atau disuruh buat poster acara. Nah, di Canva ini ada banyak banget template yang bisa teman-teman gunain dan juga bisa diubah elemennya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman masing-masing. Nah, tentunya ini bakal bermanfaat banget ya bagi kita. Oh ya, Canva ini sebenarnya ada yang berbayar, tapi teman-teman juga bisa mengaksesnya tanpa perlu ngebayar dengan menggunakan fitur yang gratis. Template yang gratis juga nggak kalah keren loh dengan template yang harus premium. Nah, itu dia tadi beberapa aplikasi, web, dan juga software yang bermanfaat banget bagi teman-teman mahasiswa. Nah, semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk jangka yang panjang. Oke, sampai sini aja video kali ini. See you on another video teman-teman. Terima kasih.